Alhamdulillah, kita telah mendarat dengan selamat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana hati bisa bergetar karena guru kita tidak bicara ke telinga kita, karena Maulana Syekh itu bicara kepada hati-hati kita. Itu yang menyebabkan 25 tahun Al-Mahfullah wafat, kita tetap rindu kepada beliau. Rindu bapak-bapak, ibu-ibu kepada beliau. Kangen kita kepada beliau. Tadi kita dengar tim wasiat ya, dengan sangat indah. Kemudian seakan-akan merintih, Nini jangan tinggalkan kami. Memang Nini tinggalkan kita? Maulana Syekh pernah meninggalkan kita? Atau justru kita yang meninggalkan Maulana Syekh? Maulana Syekh itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah guru yang sangat mencintai kita itu meninggalkan kita begitu saja, tidak pernah. Bahkan pun setelah wafat masih banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita, bahkan dalam hati kita, yang mengingatkan kita kepada Sidi Syekh Maulana. Ada hizib yang kita baca setiap minggu, ada doa-doa, ada wazoif. Kalau orang bertarekat hizib Nahdlatul Wathon, ada wazifah-wazifah yang dia baca, ada solawat-solawat yang beliau tinggalkan, ada wasiat renungan masa yang beliau titipkan. Semua itu menunjukkan bahwa Maulana Syekh tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita bersama beliau selamanya menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak-bapak Ibu, pada kesempatan hultah dan setiap kali kita berhultah, sesungguhnya kita mengenang bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita ya menjalani kehidupan. Ibarat manusia. Kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadar robiya wa mimma yuqiduna alaihi annar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun misluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard ila akhir al-ayat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini cerita tentang bumi. Kata Allah, anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan air dari atas langit, hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka kemudian diterima oleh bumi. Bumi itu bermacam-macam bentuknya, ada lembah-lembahnya, ada cekungan-cekungannya. Maka setiap lembah, setiap bagian bumi itu akan menerima air sesuai dengan kadar keadaannya. Kalau lembahnya itu besar, maka banyak pula air yang ditampung di dalamnya. Kalau cekungannya itu kecil, katakanlah seperti gelas, maka sebanyak gelas itulah air akan bisa tertampung. Kalau ada ember, maka ketika hujan turun, sebanyak besar ember itulah air akan tertahan di dalam ember. Kata para ulama, ini juga cermin bagi manusia. Maka manusia itu dalam kehidupan di dunia ini, Bapak-bapak Ibu, kalau bumi ini punya cekungan yang siap untuk menampung air hujan, maka manusia juga Allah berikan kehidupan yang ibarat cekungan. Diberikan dia hati,
maka sesuai dengan kelapangan hatinya lah, maka sesuai dengan karakter dan akhlaknya lah dia bisa menampung kebaikan-kebaikan itu. Kalau hatinya lapang, kalau jiwanya sehat, kalau karakternya baik, maka dirinya itu ibarat seperti lembah yang luas. Dia bisa menampung sebanyak-banyak air, sebanyak-banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati dan jiwa para ulama, orang-orang baik, termasuk guru kita Maulana Syekh. Tapi kalau orang jiwanya sempit, maka sedikit pula kebaikan yang akan tertampung dalam dirinya. Seperti cekungan yang kecil, hanya ada sedikit saja, maka ketika hujan turun hanya tertampung sedikit saja air hujan di situ. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Dalam hidup ini, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, Al-Quran mengibaratkan sebagaimana ketika air hujan itu turun ke atas bumi, maka kemudian ada buih-buih yang lahir. Ada buih-buih ketika air itu mengalir. Kalau kita lihat misalnya ada banjir, ada air deras yang mengalir, maka di atasnya itu ada buih-buih. Maka buih-buih itu sebanyak-banyaknya yadhabu jufa'ah, dia pasti akan hilang dan lenyap. Kalau kita lihat banjir misalnya, banjir itu bawa potongan sandal jepit, bawa potongan kayu, bawa kadang-kadang akar-akar pohon dan segala macam dengan buih-buihnya. Semua potongan-potongan benda-benda yang tidak ada manfaatnya itu akan hilang begitu saja. Apa yang akan tetap? Yang akan mengairi, yang akan menyirami, yang akan menyuburkan kehidupan, ma yanfa'un nas. Itulah hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Maka ini pelajaran untuk kita. Mari kita perbanyak kebaikan. Mari kita perluas hati kita. Kita lapangkan dada kita. Kita bangun karakter yang baik untuk diri kita masing-masing, supaya diri kita ini siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Maulana Syekh dulu juga telah sanggup menampung berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita itu hanya banyak kowoknya saja. Paham kowok kan ya? Ya, seperti buih-buih, kebanyakan buih, tidak ada air jernih di situ. Banyak kowok buih, tapi begitu kowok itu hilang, tidak ada isinya di situ. Hidup kita tidak boleh seperti itu. Karena itu Maulana Syekh mengajarkan inilah kehidupan yang subur makmur yang telah beliau contohkan kepada kita, yaitu dengan terus-menerus menanam kebaikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maulana Syekh juga orang yang muharrik. Muharrik itu menggerakkan. Dek nuah tepulih balik al-mafurlah Maulana Syekh. Beliaulah yang pertama mentradisikan di tempat kita ini, kalau sebelum-sebelumnya tokoh agama itu menerima murid datang ke rumah, beliau mentradisikan berkeliling ke desa-dasan. Beliau mentradisikan guru mencari murid. Kenapa? Karena memang guru itu punya tugas menyampaikan, maka dia cari. Guru itu punya amanah untuk menunaikan, maka dia cari muridnya. Tiang ingat sekian puluh tahun yang lalu ketika tiang datang pulang dari tiang belajar di Al-Azhar, masih banyak tempat-tempat yang tiang datangi. Yang saya datangi itu ketika kita ke sana kita ditandu karena melewati sungai. Terbayang sekian puluh tahun yang lalu bagaimana Maulana Syekh mendidik orang di tempat itu. Tempat yang terpencil, tidak ada jalan. Jangankan mobil, sepeda motor pun tidak bisa jalan. Hanya ditandu kita bisa datang ke situ. Itulah
Sayangnya Maulana Syekh kepada kita, dengan bergerak itulah maka NWDI menjadi semakin besar. Dan karena itu kepada generasi sekarang, ananda semua, tulab talibat ma'had, semuanya yang ada di IAIH, yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yang ada di sekolah-sekolah NWDI, kalian harus keluar dari rumah masing-masing, bergerak, berjuang untuk mensyiarkan ajaran NWDI. Kita ingat Imam Syafi'i, inni ra'aitu wuqufal ma yufsiduhu in saha toba wa illam yajri lam yatibi. Apa? Mal usdu laula firaqul mal usdu laula firaqul ardif tarasat wa masahmu laula tiraqul qausi yusibi. Kata Imam Syafi'i, saya lihat air ketika dia tidak mengalir, maka sejernih-jernih air itu, maka dia akan keruh suatu waktu. Betul Bapak Ibu? Taruh air di bak, jernih, tapi tutup bak itu, tunggu seminggu. Bukan hanya bak itu menjadi keruh, bisa jadi di situ tempat bersarang jentik-jentik nyamuk yang membawa penyakit. Insaha toba wa illam yajri lam yatibi. Kata Imam Syafi'i, kalau air itu mengalir, maka toba itulah air yang tetap akan segar dan memberikan manfaat. Wa illam yajri lam yatibi. Kalau dia tidak berjalan, tidak dia bergerak, maka tidak akan mungkin dia menjaga kejernihannya. Bahkan singa-singa, kata Imam Syafi'i, tidaklah mereka menjadi raja hutan dengan berdiam di sarang mereka, tapi mereka menjadi raja hutan iftiraqul ardi. Ketika mereka keluar dari rumah, berkeliling di hutan itu, mengaum, itulah kemudian dia menjadi raja hutan. Keberanian. Lihat anak panah, kata Imam Syafi'i. Anak panah itu seindah-indah buatannya, dia tidak akan mungkin mencapai sasarannya kecuali ketika busur sudah dibentangkan dan dilepas dari tangan, dia mengarah kepada sasaran. Itu kader-kader NWDI. Kalian harus jadi busur-busur perjuangan. Kalian harus menjadi raja-raja untuk menyuarakan kebenaran. Tulab tolibat ma'had. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan, selain kita bertasyakur tentang Maulana Syekh, kita ingat perjalanan hidup beliau, kita sadari bagaimana beliau memberikan uswah kepada kita. Kita bersyukur hari ini kita memulai untuk mengirim guru-guru pejuang ke seluruh penjuru tanah air. Bangun anak-anakku semua, bangun guru pejuang, bangun cepat, bangunnya cepat. Nah, ini guru pejuang kiri dan kanan. Ini anak-anak kita, ya, tulab dan tholibat ma'had yang sudah dilatih, yang sudah dididik, diberikan pengetahuan-pengetahuan, pemahaman untuk terus memperjuangkan manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk meneguhkan wasatiyatul Islam, bergerak ke seluruh penjuru tanah air untuk membawa panji-panji NWDI. Kita doakan mudah-mudahan terus mengalir guru-guru pejuang kita. Karena apa? Kita ingat kata Imam Syafi'i tadi, in sahatoba wa illam yajri lam yatibi. Air yang jernih itu harus ada jalannya untuk mengalir. Kalau dia tertutup dan tersumbat, maka kejernihannya hilang, kemanfaatannya pun akan lenyap. Bahkan yang lebih bahaya lagi Bapak-bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak, kita berada di satu tempat saja. Ibarat katakanlah ikan yang ada di kolam. Kolamnya itu tetap sama besarnya. Tapi ikan-ikan yang ada di kolam itu semakin banyak macamnya. Maka bisa jadi ikan-ikan yang sebelumnya itu
adalah makhluk yang bersahabat, teman satu sama lain. Saking banyaknya di kolam itu, sedangkan tidak ada jalurnya untuk mengalir ke tempat yang lain, tempatnya makin sempit. Semakin dia berebut oksigen, semakin dia berebut rezeki, semakin dia berebut makanan, yang kawan pun kemudian bisa jadi lawan. Kalau kita diam di satu tempat saja, diam di situ, batur jadi musuh moni-moni. Betul enggak Bapak Ibu? Bisa jadi teman akhirnya menjadi musuh. Kenapa? Karena sudah tidak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Saling melihat kekurangan satu sama lain, saling membicarakan kekurangan satu sama lain, karena hanya di situ saja, tidak mau keluar, tidak mau berjuang. Akhirnya bukannya memperbaiki yang rusak, tapi justru merusak apa yang sudah baik. Karena itu, anak-anakku semua, pengiriman guru perjuang hari ini adalah penanda. Mudah-mudahan kita bersama-sama mengikhtiarkan doa dari Sidi Syekh Maulana, wansur wahfaz wa ayir nahdlatal watani fil bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, Tiang juga mengingatkan pada kesempatan ini kepada nilai-nilai perjuangan yang Maulana Syekh sering ajarkan kepada kita. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerti betul kita apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya mereka yang mengikuti sunnah. Sunnah Nabi, sunnah sahabat, dan jalan hidup para ulama. Jangan kita mengaku menjadi Ahlus Sunnah. Sunnah Nabi mengatakan, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang harus bisa menjaga tangannya dan lidahnya dari menyakiti orang lain. Itu sunnah Nabi. Jangan sampai kita mengaku Ahlus Sunnah, tapi kerjaan kita entah dengan ketikan kita, entah dengan komen kita, apalagi dengan tangan kita menyakiti umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nyumpak, milu nyumpak. Orang komen buruk, fitnah, bikin hoax di media sosial, ikut kita. Setelah itu ditanya, kamu ini mengikut siapa? Oh, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana bisa kita disebut Ahlus Sunnah kalau sunnah-sunnah Nabi justru kita piwali dan kita langgar? Nabi mengatakan, man ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sunnah Rasul itu adalah seorang itu jangan sampai seorang mukmin itu adalah orang yang tetangganya itu aman dari gangguannya. Baik gangguan suara, apalagi gangguan perbuatan. Tetangga kita nyaman dengan kita, itu sunnah Nabi. Ahlus Sunnah, dia harus menjadi pribadi yang memastikan lingkungannya itu aman dari kejahatan dan keburukannya. Maka tidak ada artinya kita bilang, oh saya Ahlus Sunnah, tapi kerjaan kita mengganggu orang lain. Na'udzubillah misalnya. Tetangga diganggu, dibikin tidak nyaman, akhirnya pergi menjauh, dia jual rumahnya, hahaha, dia kalah sama saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ahlus Sunnah, ingat sunnah-sunnah Rasul, terutama sunnah kita di dalam bermasyarakat, berindonesia, bermasyarakat berindonesia. Wal Jamaah, apa itu wal Jamaah? Kompak. Wal Jamaah itu artinya mendahulukan persatuan, kebersamaan. Coba kita lihat pelajaran sejarah dulu. Kapan keadaan di mana umat Islam disebut dengan keadaan atau waktu itu disebut dengan Amul Jamaah? Amul Jamaah adalah ketika Sayyidina Hasan bin Ali, cucu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau karena ingin islahu atau solahu halil ummah, karena beliau ingin agar tercapai kedamaian, kebaikan, kemaslahatan
kemaslahatan untuk semua, maka Sayyidina Hasan bin Ali melepaskan, dia lepaskan kekuasaan kekhalifahannya itu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau beliau mau bertahan bisa, tapi apa yang terjadi? Peperangan. Ketika Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah, itulah saat dimana kemudian waktu dan tahun itu disebut Amul Jamaah, yaitu masa di mana persatuan dan kesatuan umat itu didahulukan di atas segalanya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Muawiyah berkuasa waktu itu, Sayyidina Hasan berhenti. Tapi coba lihat hari ini, dari keturunan siapa? Ya. Dari keturunan siapa yang tetap terus menjadi penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kalau dibandingkan, ya, ini bukan membandingkan sahabat, ya, tetapi melihat kondisi fakta sejarah hari ini. Keturunan Sayyidina Muawiyah banyak yang bagus, tapi kalau kita lihat yang utama, termasuk yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu Wali Songo, mereka adalah keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Melepaskan ego pribadi untuk kemajuan, kemaslahatan umat, itu ternyata dibalas oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak putus sampai hari ini. Para keturunan zuriyah dari Sayyidina Hasan dan Husain yang terus menerus berjalan ke seluruh penjuru dunia menyebarkan cahaya ajaran kakek mereka, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti cara yang baik dan mengamalkan sunnah Rasul, lalu menjaga persatuan dan kekompakan kita sebagai umat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu saudara sekalian, nilai-nilai dari Al-Mahfurullah Maulana juga banyak diwariskan. Yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Siap untuk kita terus amalkan? Siap Bapak-bapak Ibu? Yakin. Keyakinan itu asas. Kalau warga NWDI tidak yakin terhadap kebaikan dari perjuangan NWDI, maka tidak mungkin organisasi ini akan maju. Kalau pemimpin tidak yakin kepada rakyatnya, musibah kita semua. Kalau rakyat tidak yakin dan percaya kepada pemimpinnya, fitnah yang terjadi. Bahkan dalam lingkup rumah tangga juga seperti itu. Dalam lingkup kita yang paling kecil, dalam bersahabat juga seperti itu. Kalau suami tidak percaya pada istri, istri tidak percaya kepada suami, itu bisa timbul fitnah. Karena itu keyakinan, meyakini sesuatu yang baik, itu awal dari kita memperjuangkan. Yakin bapak-bapak, ibu-ibu kepada nilai perjuangan NWDI? Alhamdulillah. Ikhlas juga sama. Yakin, ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Itu yang pokok. Yang lain-lain hanya sampingan saja. Kalau sering diibaratkan oleh para ulama, karena Allah itu seperti kita menanam padi. Kalau kita menanam padi, maka rumput-rumput di pematang itu ikut akan tumbuh. Kalau kita berbuat karena Allah, maka insya Allah hal-hal duniawi, apa-apa yang kita perlukan untuk bisa hidup dengan bermartabat di dunia, Allah Ta'ala akan datangkan. Tapi kalau kita nanam rumput, tidak mungkin padi akan tumbuh. Benar Bapak Ibu? Benar? Coba tanam padi di tengah sawah, pematang-pematang akan tumbuh rumput yang subur. Bahkan pohon kelor pun dapat tumbuh di situ. Tidak pernah kita sengaja nanam rumput, tapi rumput ikut tumbuh ketika kita menanam padi. Tapi kalau kita menanam pematang-pematang itu dengan rumput yang paling subur sekalipun, sawah kita tidak akan mungkin menumbuhkan padi. Paham Bapak Ibu?